Kewenangan diberikan semua kecuali yang 5, ditarikin satu-satu, tapi keuangan itu sangat tersentralisasi. Tidak ada namanya otonomi keuangan daerah, tidak ada. Semua jenis pajak tidak ada perubahan sebelum dan setelah OTDA. Makanya daerah itu lebih senang memberikan izin membangun mall daripada memperbaiki pasar rakyat. Karena kalau memperbaiki pasar rakyat, apa uang yang didapat? Cuma retribusi gitu ya. Nah kalau mall kan naik pendapatan dari PBB-nya. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan atau fiscal sustainability. Maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah money follow function, di mana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pada hakikatnya mengemban 3 fungsi utama, antara lain 1. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak disediakan oleh pasar. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, adalah peran pemerintah dalam memengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam mengatur distribusi pendapatan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, merujuk pada tindakan pemerintah dalam memengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan harga. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mengurangi pengangguran, kestabilan harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Manfaat desentralisasi fiskal. Manfaat dari desentralisasi fiskal yaitu 1. Desentralisasi akan lebih mampu menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan lewat pemberian hak kontrol kepada masyarakat. 2. Pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan publik. 3. Kesinambungan kebijakan fiskal atau fiscal sustainability secara makro. 4. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintah daerah. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Instrumen desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memiliki 3 instrumen, di antaranya yaitu revenue sharing, fiscal sharing, dan pemberian subsidi atau grant kepada pemerintah daerah. Instrumen yang pertama yaitu revenue sharing. Revenue sharing yaitu pusat membagikan sebagian penerimaan pemerintah, biasanya dalam bentuk hasil ekstraksi SDA, konsesi, dan lain-lain kepada pemerintah daerah. Kemudian instrumen yang kedua yaitu fiscal sharing. Fiscal sharing yaitu pusat membagi kewenangan memungut pajak dan belanja publik kepada daerah. Pemberian subsidi atau grant kepada pemerintah daerah dibedakan menjadi 3, yaitu general grant, specific grant, dan yang terakhir matching grant. Yang pertama yaitu general grant. General Grant diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 dengan nama Dana Alokasi Umum atau DAU. Dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tujuan mengurangi ketimpangan fiskal horizontal. Kemudian yang kedua yaitu specific grant. Specific grant merupakan salah satu jenis transfer dari pusat ke daerah untuk tujuan khusus, sehingga dalam literatur keuangan negara
dikategorikan dalam kategori bantuan spesifik atau bantuan bersyarat. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dan yang terakhir yaitu matching grant. Matching grant merupakan bantuan spesifik yang mempersyaratkan dana pendamping. Dana alokasi khusus dianggap sebagai matching grant karena menurut ayat 1 pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, daerah penerima dana alokasi khusus wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi dana alokasi khusus. Kelebihan dan kelemahan desentralisasi fiskal. Adapun kelebihan desentralisasi fiskal yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah. Yang kedua, meringankan pekerjaan pemerintah. Yang ketiga, birokrasi tidak terlalu panjang. Yang keempat, lebih efisien biaya. Yang kelima, kemajuan daerah terukur. Dan yang keenam, meningkatkan hubungan pusat dan daerah. Adapun kelemahan desentralisasi fiskal, yang pertama, perbedaan kebijakan antar daerah. Yang kedua, mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang ketiga, mengikis peran pemerintah pusat. Yang keempat, penyelenggaraan lebih kompleks. Yang kelima, rawan eksploitasi kekayaan daerah. Dan yang terakhir, tidak efektif jika pemerintah daerah tidak kompeten. Yang selanjutnya yaitu kasus terkait desentralisasi fiskal mengenai realokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Realokasi anggaran ditempuh pemerintah karena penanganan COVID-19 yang cukup panjang dan membutuhkan dana besar. Realokasi anggaran didorong di semua kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan secara resmi menginstruksikan pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa, kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. Di tahun 2020, ada dana sebesar Rp784,9 triliun yang dianggarkan di APBN sebagai dana transfer ke daerah, naik dari realisasi tahun lalu sebesar Rp741,5 triliun. Dari total dana transfer ke daerah, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp72,2 triliun, naik dari anggaran tahun lalu sebesar Rp64,3 triliun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mulai memfokuskan dana desa untuk penanganan COVID-19, mulai dari pembangunan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan desa. Dana desa tahun 2020 dianggarkan Rp71 triliun di APBN, naik dari realisasi tahun lalu sebesar Rp69,8 triliun. Kementerian Pusat juga membebaskan setiap kepala desa mengatur porsi anggaran sesuai urgensi masing-masing wilayah. Ekonom menambahkan, realokasi ini juga harus menyentuh langsung masyarakat agar bisa menjaga kondisi daya beli masyarakat di tengah pandemi. Sekarang ini lebih bagus bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk cash transfer, untuk bagaimana universal basic income ini, pendapatan untuk menjamin daya beli ini bisa langsung ditransfer ke masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, itu yang disebut lebih bantuan tunai yang lebih efeknya lebih bagus daripada padat karya ataupun program-program seperti kartu prakerja misalnya.